saya ketularan itu kan saya nari ya, saya penari. Saya itu ketularan saat ada acara dansa di Jakarta, gitu. Jadi di saat saya dansa, ya mungkin kalian detailnya bisa baca di berita. Saat dansa, di situ tuh ada WNA. Ada WNA, karena kan kita tahu ya, kita anak-anak dansa tuh, kita tuh udah saling kenal sama siapapun gitu. Jadi sekalipun kalau ada orang asing tuh kita pasti kayak sadar gitu. Oh itu siapa? Saat itu emang kebetulan ada WNA itu, gitu loh. Masalah saya kontak atau enggak, saya nggak ingat. Gitu. Tapi sepulang dari situ, tuh keadaan saya sehat. Gitu. 3 hari ke depan tuh saya sehat. Terus ketika saya pulang ke Bandung, saya naik mobil kan, kena angin sama kena AC gitu. Dari situ saya mulai masuk angin, ya kayak sakit flu biasa kok. Saya cuma demam kayak 2 hari, terus batuk, pilek, total tuh 5 hari. Udah 5 hari sembuh, udah nggak ngerasa apa-apa. Gitu, sampai akhirnya 2 minggu ke depan, saya datang lagi ke Jakarta, terus saya dengar berita, lo inget nggak ada WNA yang waktu itu ke sini? Katanya. Oh iya, kita inget. Kenapa? Ya pas dia balik ke negaranya, dia kena tuh si COVID-19 katanya. Nah, di malam itu tuh kayak mood kita tuh semua langsung gloomy gitu loh, kayak wah, kita semua tuh serentak diem. Kita kan ya beberapa orang ya, saya dengan teman-teman tuh kayaknya diem. Diem itu kita terus berusaha tracing ke belakang. Apakah kita kontak sama dia? Apakah kita ketemu sama dia? Dia duduk sama siapa? Apakah kita sempat bersentuhan atau bersinggungan? Kita tuh benar-benar saling diam. Hingga akhirnya ada salah satu teman kita yang positif. Gitu loh. Setelah teman kita positif, naik media, kita mulai mempersempit tracing kita. Oh ya, apakah kita kontak dengan dia atau tidak? Kayak gitu loh. Ternyata dipikir-pikir, ya karena udah lama juga kali ya, jadi karena kan kita tuh saling ketemu, jadi nggak ingat detailnya kayak gimana. Akhirnya adalah program pemerintah untuk klaster pertama namanya, klaster pertama Jakarta. Itu tuh orang-orang pertama yang untuk dites COVID-19. Gitu loh. Sistemnya itu bukan kita yang mendatangi rumah sakit, tapi mereka yang mendatangi kita. Gitu. Saat itu tuh saya mendaftarkan diri untuk dites. Kenapa saya mendaftarkan diri? Walaupun saya saat itu sehat walafiat ya, sampai sekarang pun kondisinya tuh sama kayak gini gitu, nggak ada demam, batuk, pilek tuh enggak. Tapi karena saya sadar, saya ada di tempat itu. Saat si WNA itu ke situ tuh, saya ada di situ. Dan kita semua anak-anak dansa itu dengan kesadaran diri itu mencari info di mana kita bisa tes. Gitu. Tapi saat itu tesnya masih terbatas, jadi hanya beberapa orang saja. Kebetulan saya pikir udahlah, daripada saya khawatir ya, daripada kayak aduh mikir nggak jelas gitu, saya kena atau enggak, malah jadi stres. Ya udah, lebih baik saya ngajuin diri untuk dites. Gitu loh, karena kan di situ saya mikirin juga nih, saya tinggal sama orang tua. Gitu, kalau kena orang tua saya gimana? Gitu, kalau kena adik saya gimana? Gitu. Jadi saya mikir udahlah, lebih baik saya tes aja biar jelas gitu. Jadi di hari itu tuh kita tes aja. Tesnya itu kalau standar WHO, karena kan itu kayak flu ya. Jadi si virusnya itu hanya ada di hidung dan mulut. Gitu. Ada beberapa tes yang mereka menyertakan ronsen. Yang ronsen itu karena ada hubungannya dengan pneumonia gitu loh. Jadi emang ada teman saya juga yang kebetulan dia kena positif dan dia ada pneumonia-nya juga. Jadi kesembuhannya tuh selain dilihat dari hilangnya virus di hidung dan di mulut, sama dilihat paru-parunya udah bersih atau enggak, kayak gitu loh. Tapi tes umum ya, tes utamanya itu namanya swab. SWAB itu tuh tes dia ambil jaringan di belakang hidung sama di belakang lidah. Jadi kayak dimasukin kayak cotton bud gitu, panjang banget sampai tengah-tengah sini, gitu-gitu, terus dimasukin ke tempat sampel. Satu lagi di belakang lidah,
Digidingin sama cotton bud juga, langsung dimasukin ke tempat sampel gitu. Saya pun begitu dinyatakan positif sempat cek darah, tapi cuma 1 kali. Gitu. Sisanya swab. Ronsen pun saya 1 kali. Kenapa? Karena paru-paru saya bersih. Walaupun saya punya asma, saat saya positif, saya nggak sesak nafas. Gitu loh. Jadi cuma ronsen sekali doang. Sisanya saya swab rutin. Swab tuh rutin selalu. Nah, jadi begitu saya sampai Bandung malam, itu saya langsung ditelepon sama orang Dinkes. Saya telepon sama orang Dinas Kesehatan Bandung, ditanya, lagi di mana? Saya orang Dinas Kesehatan, kayak, wah, ini udah feeling nih, ada sesuatu, gitu kan. Kamu harus diisolasi. Oh, emang di Bandung ada di Bandung di Hasan Sadikin. Waktu itu tuh keadaan jam 10 malam, agak-agak gerimis gitu kan. Terus saya bilang kayak, bisa nggak besok? Saya bilang gitu. Saya nggak akan kabur kok. Maksudnya, kan ngapain ya saya kabur ya? Kalau saya udah positif mah lebih baik saya ke rumah sakit gitu. Cuman saat itu kan udah malam. Oh, nggak, harus malam ini, kata dia. Di mana alamatnya? Saya jemput pakai ambulans gitu kan. Nah, yang di Jakarta itu pakai ambulans, begitu si perawatnya turun dan tim labnya turun, mereka tuh udah pakai full baju hazmat gitu loh. Nah, kebayang kalau misalnya itu ambulans ke rumah saya, terus berisik malam-malam, terus kan tetangga pasti keluar ya. Terus udah keluar kayak, panik, oh anjir, panik. Iya kan kayak, gila, ini apaan? Ada apa nih orang pakai baju-baju gitu? Saya takutnya tetangga malah panik gitu loh. Terus kan maksudnya bukan saya underestimate, kan nggak semua orang, sampai sekarang pun nggak semua orang bisa pro kontra lah tentang virus ini. Jadi kayak saya memutuskan, ya udah nanti ya, saya bilang tunggu hujannya reda, saya ke sana pakai motor gitu loh. Jadi saya itu ke sana pakai motor sendiri, kayak malam-malam, kayak di dalam hati itu kayak, wah, isolasi di gue. Berapa hari ke depan isolasi nih, seminggu ada lah isolasi. Jadi kayak perjalanan tuh pelan-pelan, naik motor, dinikmati gitu loh. Begitu nyampe, tuh saya udah dikasih tahu, kalau begitu sampai, kamu masuk ke ruang RIKK. Ruang kemuning khusus infeksi gitu deh, pokoknya itu benar-benar ruang isolasi banget di Hasan Sadikin. Begitu saya datang, tuh emang si gerbangnya udah dibuka. Itu kan misalnya gerbang ditutup tuh, gerbang tuh dibuka. Udah ada satpam 2 kan. Kayak, mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Kemuning. Kenapa? Saya suspek, saya bilang gitu kan. Ya kan saya jujur, saya suspek. Oh ya, terus motor saya gimana nih? Taruh aja di basement. Ya udah, saya parkirin ke basement, saya standarin. Saya buka jas hujan, buka helm. Udah, kayak udahlah, naik aja ke atas. Satpamnya hilang. Jadi ya, sebenarnya, ya walaupun ya oke lah mereka security, ya mungkin mereka kurang teredukasi, atau mungkin ya mereka juga parno. Soalnya emang banyak yang parno tuh kayak gitu. Yang benar-benar ngelihat saya tuh kayak ngeliat setan gitu, kayak, wih, kabur gitu. Padahal kan kalau mereka pelajari lagi kan penularan itu hanya dari droplets ya. Selama saya nggak batuk depan dia, atau nggak bersin depan dia, atau saya tangan bekas dijilat, saya gitu ke muka dia, tuh nggak akan nular sebenarnya. Jadi di situ pun saya ketawa, kayak karena kan saya sehat ya, nggak ngerasa apa-apa. Saya tuh kasus yang termasuk asimptom. Jadi ketika saya sakit tuh nggak ada yang namanya sesak nafas, batuk, pilek, asma. Padahal saya punya asma, tapi nggak sesak sama sekali. Jadi saya tuh ketawa-ketawa. Saya tuh pakai tas backpack, pakai jaket, jalan. Saya ketok lah ruang RIKK-nya. Halo, oh iya kenapa? Saya pasien. Oh iya bentar. Yang keluar tuh udah pakai baju full armor gitu loh. Itu tuh tanggal 3 Maret malam-malam. Jadi begitu saya masuk pun, kan ada beberapa ruangan tuh. Jadi ada 2 ruangan yang kosong. Saya tuh mau milih ruangan mana ya, gitu, kayak kiri atau kanan. Saya pilih yang adalah ruangan yang di pojok gitu. Begitu saya masuk tuh, begitu nginjek tuh kayak, oke, langsung mindset. Gue bakalan di sini selama seminggu ke depan. Seminggu loh mikirnya kita kan, kayak positif ya kan. Seminggu ke depan. Oke, duduklah kayak, itu tuh
Ruangannya itu mirip kayak film Resident Evil gitu deh. Resident Evil. Satu ruangan gitu, ruangan gitu. Ada pintu, di tengah-tengah tuh ada ruangan netral. Ada pintu lagi, jadi pintunya ada 2 gitu loh. Dan di situ tuh nggak ada matahari, saya nggak bisa ngeliat matahari sama sekali. Itu ruangannya adem sih sebenarnya, 24 jam pakai AC. Oke, jadi ruangannya sebenarnya kayak ruangan rumah sakit ya? Kalau dibenerin sebenarnya ruangan rumah sakit biasa. Ya, bagus kok, bagus sih sebenarnya ruangannya. Tadi lo ngomong Resident Evil, ntar orang nge-pikir serem banget, enggak kan? Ya kan, kalau Resident Evil ada zombinya, ini enggak, itu bagus kok. Rumah sakit bener-bener ruangannya bagus. Rumah sakit biasa aja ya? Iya, rumah sakit. Cuman bedanya saya cuma sendiri. Gitu. Ada intercom juga. Pokoknya kayak rumah sakit VVIP lah, cuman sendiri gitu doang. Hiburan ada apa? TV segala macam? TV nggak ada. Hiburan saya saat itu cuma handphone. Tapi handphone pun hanya beberapa provider yang bisa nyala di sana. Dan setelah 2 hari, akhirnya saya menemukan hiburan saya di sana. Apa tuh? Hiburan saya di sana adalah mandi. Karena ada air hangatnya tuh kenceng banget. Dan satu-satunya hal yang bikin saya nggak stres adalah mandi air hangat. Satu hari, saya bisa mandi sampai 3 kali. Oh ya. Jadi itu hiburannya. Jadi di dalam isolasi sebenarnya dalam kayak kamar rumah sakit biasa, normal, terus tempat tidur kayak biasa, ada kulkas segala macam. Terus kulkas nggak ada. Nggak ada. Berarti cuman benar-benar tempat tidur, udah gitu doang, sama alat-alat tempat tidur, wastafel, sama monitor jantung, monitor termometer yang digital yang gitu deh. Yang selama 24 jam itu monitor bunyi itu. Berarti gila, itu semua alat ditempel di badan loh? Nah, itu semua alat tuh yang ditempel tuh cuman termometer doang sih diketek. Itu pun nggak selama 24 jam. Jadi kalau pasien Yuri tolong dicek suhunya, saya bangun, saya tempelin sendiri gitu. Dia semua pakai intercom tuh ya? Semua pakai intercom. Ada intercom. Soalnya kalau suster masuk itu dia kasihan, dia itu harus pakai baju APD lengkap. Gitu loh. Dan untuk masuk pun mereka tuh harus bersiap-siap hampir 10 menit lah. Kasihan sih sebenarnya. Di situ itu saya hanya isolasi aja. Makan sehari 3 kali, dikasih susu tinggi vitamin 2 kali, dikasih vitamin 1 kali. Tapi kita fair kok, kayak kan saya nggak biasa AC tuh, dan AC itu kan sentral ya. Terus mereka tuh punya standar ruangan isolasi, jadi suhunya tuh nggak boleh turun, suhunya tuh ada suhu minimum gitu. Dan buat saya suhu minimumnya tuh masih dingin. Jadi kadang kalau saya menggigil, saya minta selimut lebih. Kalau nggak saya minta kayak obat paracetamol. Terus saya sakit gigi karena saya telat sehat gigi. Begitu saya datang, saya nggak bawa sikat gigi. Jadi saya sehat gigi di besoknya karena baru datang saya sakit gigi. Jadi kayak bisa minta kok, aduh tolong ya saya sakit gigi. Oh ya nanti saya resepkan, saya minta ibuprofen karena obat analgesik kan. Oh ya nanti saya konsultasikan sama dokternya. Dan malamnya pun datang. Gitu. Jadi kalau habis saya tinggal bilang. Jadi mereka tuh emang bener-bener kooperatif banget. Itu adalah opname terkooperatif selama saya hidup. Kayak susternya itu benar-benar luar biasa. Buat saya itu si suster itu kalau buat masuk tuh persiapannya bisa nyampe 10 menit. Dan untuk dokter itu lebih parah lagi. Sekarang taruhlah kita ada 6 ruangan ya. Satu dokter masuk tuh kayak siap-siap 10 menit. Masuk untuk ngecek, begitu dia keluar, itu semua semua pakaian dia diganti semuanya. Diganti, buat pasien berikutnya dia pakai lagi baju yang baru, sepatu lagi yang baru, pakai sepatu boot. Gitu. Jadi mereka tuh ya kadang nih, udah pakai masker gini, udah pakai masker biasa nih mereka, didobel lagi sama si N95 ini. Gitu. Udah didobel gini, di sininya pakai plester lagi. Udah pakai plester lagi, pakai kacamata.
udah pakai kacamata, pakai lagi helm yang kayak buat tukang las, pelindung lagi kayak gitu. Jadi bener-bener steril banget ya, harus bener-bener mereka juga gila, resiko tinggi ya. Ya mereka tuh bener-bener mempertaruhkan hidup mereka lah, udah mereka tuh beresiko. Dan saya yakin itu nggak nyaman banget, gerah banget. Terbukti kacamata mereka tuh sering banget berembun gitu loh. Kayak udah ada embunnya aja gitu. Embunnya bukan dari nafas, karena kan mereka ditutup plester ya di sini. Yeah. Jadi udah nggak ada mungkin udara naik ke atas, tapi emang karena hawa panas aja gitu. Oke. Dan mereka tuh berusaha di dalam tuh kayak ngobrol sama kita, gimana, apa yang nggak mau rasakan, cek fisik, kadang tuh kan, karena kan beberapa pasien itu udah menggunakan alat bantu ya, cuman saya doang nih yang asimptom, jadi kadang saya tuh suka, bukan rese ya, karena kan saya juga butuh teman ngobrol ya, kadang saya, dok, saya mau cerita, buru-buru nggak? Oh nggak, silahkan. Jadi si dokter tuh kadang berdiri sebelah saya, oh ya kenapa? Jadi saya tuh ada teman ngobrol. Karena ya, sejujurnya saya tuh butuh teman ngobrol di situ tuh, di masa isolasi itu. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu berarti emang secara petugas medis juga mereka udah luar biasa juga kerjanya ya. Gila itu sumpah. Ya. Ada istilah yang kalian diam di rumah, buat kita itu benar sih. Buat gue sih itu benar-benar, udahlah kita di rumah aja, jangan sampai kita makin ngerepotin si petugas medis itu gitu. Jadi saya itu udah dinyatakan sembuh ya. Dan ada yang banyak yang bilang ya, kalau yang udah sembuh itu, dia akan imun sama yang namanya corona. Ya kan? Kalau saya egois, saya bisa aja kok main keluar, saya ke restoran, atau saya ke bioskop, atau saya jalan-jalan. Karena kan ada nih satu sisi diri saya tuh kayak, gila men, gue 18-17 hari diisolasi. Nyampe rumah, gue harus 7-14 hari juga di rumah. Kan nggak mungkin loh. Kayak pengen, gue mau main gue mau jalan-jalan ke mall, gue mau nonton kayak mau makan di restoran. Tapi ingat, kalau kita tuh jangan egois kayak gitu. Bahkan saya aja nih yang udah imun, berusaha sebisa mungkin saya tahan itu. Kenapa? Karena kan kalau kita keluar, oke, kita nggak ketularin nih. Tapi bisa jadi kita nularin orang lain. Yeah. Gitu loh. Oke, kita nularin orang lain. Masa bodoh misalnya. Itu kan orang lain, saya nggak kenal. Masa bodoh lah pokoknya saya nularin orang lain. Tapi begitu kita sampai rumah, kita kan nularin orang rumah. Gitu loh. Jadi selama kamu masih punya orang tua, selama kamu masih tinggal sama orang tua, atau kamu di rumah nggak tinggal sendiri, tolong pikirin nasib orang tua kita. Selain itu, pikirin juga nasib orang tua mereka yang kita tularin, gitu loh. Secara tidak langsung kita tularin misalnya. Karena kan yang udah-udah itu, yang sampai fatal itu adalah orang tua yang punya penyakit bawaan, gitu loh. Jadi kalau untuk umuran kita sih kayaknya nggak terlalu fatal. Cuman kalau untuk orang tua, itu fatal. Setelah saya diisolasi itu, saya kan jadi banyak belajar ya, saya jadi banyak tahu. Itu kan bentuknya spora tuh virus. Kalau nularnya tuh kalau nggak orang bersihin ke kita nih, batuk ke kita, atau kita megang si spora itu. Kayak orang bersihin nih ke meja, nggak sengaja kita megang gitu kan. Nah, dari tangan ini itu nggak mungkin nularin. Kalau nggak, kita ngucek mata gitu, ngucek. Atau kita gini-gini, atau kita makan. Atau bahkan kita kayak gini, ke rambut. Itu bisa nempel, terus sporanya kehisap. Gitu. Jadi semenjak saya diisolasi itu saya sadar, ternyata sesering itu saya megang muka saya gitu loh. Kayak jadi bener-bener, satu sering gini-gini, sering gini-gini, terus ngocak mata lah, gini-gini, itu dipikir-pikir, ya juga. Gitu. Terus untuk yang pakai kerudung pun, kadang kan dia suka ada rambut-rambut keluar, dia suka gini-gini tanpa sadar, suka digini-gini. Nah, itu tuh sebenarnya hindari banget lah. Sebisa mungkin menyentuh muka. Gitu loh. Karena si virusnya tuh masuk cuma lewat mata, hidung, mulut, udah.